Nah, dari situ kita menemukan 98% konsumen itu ternyata pernah membeli atau menggunakan saset sekali pakai. Jadi itu menunjukkan ketergantungan yang sangat ya. Si nilai ekonomi ini dia itu cuman melihat sasetnya aja. Dia tidak melihat dampaknya terhadap lingkungan, terhadap kesehatan kita gitu. Itu tuh tidak diinternalisasi. Dorongan dari pemerintah juga untuk mewajibkan semacam regulasi untuk mendorong supaya produsen ini berinovasi meluncurkan produk mereka dengan sistem guna. Apa sih dampak nyata yang terlihat kalau misalnya sistem saset atau pouch ini diganti dengan guna ulang? Seberapa sering kamu mendengar Indonesia darurat sampah? Kalau berbicara mengenai pengelolaan sampah, kita kenal dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Mungkin kamu adalah teman-teman yang familiar dengan recycle atau daur ulang. Tapi ada reduce mengurangi dan juga reuse guna ulang. Di podcast Si Paling Rius, saya Diti dan rekan saya Rifki akan membahas mengenai guna ulang yang bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari dan juga bisa menjadi solusi atas sampah plastik di Indonesia. Nah Rifki, dari sekian diskusi kita tentang bisnis guna ulang, menurut kamu seberapa besar cuan dari bisnis guna ulang dan seberapa banyak lowongan pekerjaan dari bisnis guna ulang? Waduh, baru mulai udah tanya berat-berat ini ya. Sejujurnya Kak, saya belum ada gambaran nih kalau ternyata kegiatan Rios atau guna ulang ini bisa ngasilin cuan yang kayak gimana. Aku belum ada gambaran, apalagi sampai nyiptain lowongan kerja ya, makanya jadi penasaran juga nih. Jadi pengen ngulik-ngulik juga. Ngulik-ngulik zaman narasumber kita hari ini. Iya benar. Gitu. Nah tapi sebelum kita ke narasumber, kita mau kasih tahu dulu kalau memang ngomongin guna ulang itu kan ada transisi ya. Dari sisi ekonomi, guna ulang itu akan membuat sebuah dinamika kalau menggantikan plastik sekali pakai. Menurut studi Daya Makara UI dan juga Diet Plastik Indonesia, justru praktik guna ulang ini bisa jadi penyelamat lewat munculnya peluang bisnis baru. Kalau misalnya praktik guna ulang ini diterapkan, bisa sampai menghemat 23 juta per ton sampah. Nggak hanya itu, kalau misalnya didukung infrastruktur, kebijakan, bisa membuat nilai ekonomi kita tumbuh minimal ya 1,5 triliun di 2030, karena katanya 5 tahun tuh kita punya rencana aksi pemerintah. Menarik banget ya. Jadi nggak hanya mengurangi sampah, ada juga dampak sosialnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kayak gitu. Jadi menarik ya Kak. Tapi berarti kita kalau mau ngejalanin sistem guna ulang ini nggak bisa asal jalan sendiri gitu ya? Nggak bisa, karena pelaku bisnis guna ulang itu tuh kerjanya banyak sama kayak dengan bisnis lainnya gitu. Mulai mikirin barangnya atau produknya higienis nggak ya, kemudian aman nggak nih buat dikonsumsi masyarakat. Ada gitu. Standarisasi tersendiri. Benar, ada standarisasi. Makanya kita mau ngobrol sama teman-teman kita hari ini. Halo semuanya. Mbak semuanya. Mungkin kita bisa mulai memperkenalkan diri, dari mana dan ngapain aja di bisnis guna ulang. Mungkin dari Mbaknya silahkan. Ya, sebelumnya salam kenal teman-teman. Saya Jasmine dari Diet Plastik. Di Diet Plastik jadi staf riset. Jadi yang melakukan riset tentang guna ulang ya, gitu ya. Oke, silakan selanjutnya. Ya. Halo semua, saya Bintang, saya founder dan CEO dari Alner. Alner ini menyediakan produk kebutuhan harian dengan sistem kemasan yang bisa dikembalikan dan diisi ulang. Selanjutnya. Halo semuanya, saya Anin, Senior Consultant dari Daya Makara UI. Ini adalah badan riset dan konsultasi independen yang secara struktur berada di bawah Rektorat Universitas Indonesia secara langsung. Oh, berarti hari ini narasumbernya yang tadi ada risetnya, Ki. Ada yang mereset, ada pelaku usaha. Ada pelaku usahanya juga. Jadi langsung aja nih Kak, saya sebagai member Warung Madura nih. Saya jujur aja deh, saya emang lebih gampang ngejangkau kemasan-kemasan saset kan, karena lebih praktis dan yang di lingkungannya emang adanya itu gitu. Di balik kemasan saset yang praktis, ternyata saya baru sadar kalau kemasan saset ini bisa nimbulin masalah yang cukup kritis ya. Makanya saya mau nanya sama tim dari Diet Plastik Indonesia, Kak Jasmine. Nah sebenarnya Kak, hasil riset yang dilakuin Diet Plastik Indonesia bersama Daya Makara UI ini, produk apa sih Kak yang paling banyak dipakai sama masyarakat yang nimbulin sampah saset nih? Dan sistem apa yang mesti ada supaya ngebantu masyarakat bisa berganti memulai kebiasaan guna ulang ini? Boleh dijawab Kak?
Oke, sebelumnya aku mau kasih sedikit gambaran tentang riset diet plastik dan daya Makara UI yang dirilis tahun 2024. Waktu itu kami survei ke konsumen-konsumen yang ada di Jabodetabek, Kak, khususnya. Nah, dari situ kita menemukan 98% konsumen itu ternyata pernah membeli atau menggunakan saset sekali pakai. Jadi itu menunjukkan ketergantungan yang sangat ya masyarakat kita terhadap produk saset. Nah, untuk produk apa sih yang paling sering dikonsumsi? Kita menemukan dari sampah-sampah saset ini ternyata paling banyak adalah kopi dan juga mie instan. Tuh benar Warung Madura ada kopi kan, warkop ya kan. Emang saya banget itu. Nah, ini juga sejalan sih sama riset dari kawan-kawan Greenpeace, Walhi, Ekoton, dan kawan-kawan lain yang melakukan badan audit gitu. Itu menemukan 5 perusahaan poluter saset terbesar. Itu dari Wings Group, dari Salim Group, dari Unilever, dari Mayora gitu ya. Dan kita tahu semua bahwa misalnya mie sedap gitu, itu kan dari Wings, atau Indomie dan juga Sarimi itu dari Indofood, yang mana dia di bawah Salim Group gitu. Nah, produk-produk kopi lainnya juga ada dari Mayora gitu. Itu jadi sejalan gitu, emang mie instan dan juga kopi itu adalah produk saset yang mendominasi. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa ya saset ini masih mendominasi pasar gitu. Nah, berdasarkan riset kami, saset ini memang sebenarnya menghemat biaya produksi 50%. Dan juga bisa jadi sarana marketing, penguatan merek, dan di sisi konsumen memang lebih terjangkau dan alasan lebih praktis gitu, dan kemudahan penyimpanan. Jadi ada 2 kombinasi, dari sisi produsen itu strategi marketing dan juga dari sisi konsumen itu kebutuhan. Jadi memang itu alasan kenapa saset mendominasi pasar sampai saat ini. Oh, thank you Kak. Tapi kalau misalkan ditanya mesti ada sistem atau kegiatan apa yang bisa ngebantu masyarakat supaya bergeser dari penggunaan saset nih, ada solusinya nggak Pak? Oh ya, mungkin ini masuk ke solusi guna ulang yang kita bahas ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa bergeser dari saset sekali pakai ke guna ulang ini? Itu dari riset kami menemukan konsumen-konsumen itu ternyata 50%-nya tertarik ke guna ulang asal itu praktis. Jadi ada layanan antar jemput misalnya. Kenapa galon isi ulang sekarang masih eksis dan masih rame digunakan? Itu karena kepraktisan. Kita tinggal chat, "Mang galon" gitu. Tukang galonnya Besar juga jasa tukang galon ya? Iya, tukang galonnya datang ke rumah ngasih galon yang udah terisi dan kita tinggal ngembaliin wadah yang kosong gitu. Boleh minta angkatin lagi ya, kalian ya ke dispenser ya. Nggak kuat ya dispenser. Iya, masih benar. atas ya. Jadi ternyata konsumen mau nih beralih asal ada Ada kepraktisan wadahnya, itu. ada pelayanannya ya. Ya, dan juga konsumen ternyata ketertarikannya meningkat kalau dikasih opsi-opsi guna ulang dengan menyediakan fasilitas-fasilitas mengembalikan wadah dan juga refill di tempat-tempat yang mereka sering kunjungi dan mudah dijangkau gitu. Berarti emang mesti ada banyak komponen ya yang mesti ikut nerapin guna ulang ya, nggak bisa jalan sendiri aja gitu. Jalan sendiri ya, tapi karena tadi Mbak Jasmine sempat nyebutin tentang sachet itu memang lebih praktis ya gitu kan, dan kita berhubungan dengan ekonomi juga masyarakat. Benar. Nah, aku mau tanya ke dari tim Daya Makara UI. Kalau kita ngomongin sachet, sebenarnya bagaimana sih hubungannya sachet dengan nilai ekonomi gitu, nilai ekonominya Indonesia gitu. Apalagi kan sachet ini kayaknya lebih banyak ketemu ini di Asia Tenggara juga ya gitu. Kira-kira pandangan atau dari hasil studinya seperti apa nih Mbak? Iya, jadi kan tadi ya dibilangin 98% warga di Jakarta ini pernah mengkonsumsi produk dalam kemasan sachet. Tadi kan mie instan, kopi gitu. Dari segi nilai ekonominya, mungkin orang nggak kepikir ya gimana sih penggunaan sachet ini bisa ada nilai ekonominya. Banyak kan rantainya untuk menciptakan satu sachet itu tuh panjang. Di belakangnya tuh ada proses produksi yang panjang yang di situ juga ada nilai ekonominya. Secara angka tuh sachet ini berkontribusi 0,45% ke PDB di tahun 2022. Mungkin itu mah kelihatannya kecil kali ya, 0, gitu, tapi secara jumlah itu sebetulnya besar. Belum lagi 2017, hampir 10 tahun lalu tuh industri ini tuh bisa menciptakan sampai 37.000 tenaga kerja. Itu tuh 10 tahun lalu, hampir 10 tahun lalu ya. Belum lagi kan sekarang kita udah melewati COVID nih. Setelah COVID tuh trennya plastik
somehow meningkat karena kan orang cenderung ingin yang lebih aman dan segala macam. Jadi mungkin kalau kita lihat lagi angkanya sekarang bisa jadi sebenarnya lebih besar gitu. Nah tapi si nilai ekonomi ini dia itu cuman melihat sasetnya aja. Dia tidak melihat dampaknya terhadap lingkungan, terhadap kesehatan kita gitu. Itu tuh tidak diinternalisasi istilahnya. Jadi si kerugian itu tuh tidak dicerminkan dari angkanya, karena kalau dicerminkan mungkin sebetulnya angkanya bisa jadi minus gitu. Dari keuntungannya tadi jadi minus gitu. Bisa jadi Mbak, karena gini, kan ada yang namanya eksternalitas. Jadi ini tuh dampak dari diproduksinya plastik, tapi dampaknya itu nggak kelihatan secara langsung. Biasanya bahkan yang merasakan tuh bukan pengguna, bukan produsen juga. Jadi orang lain gitu, pihak ketiga. Bisa terjadi karena sampah saset ini kan secara natur dia tuh susah didaur ulang. Jadi kebanyakan praktiknya itu ya dibakar, dibuang ke laut, atau mungkin ditumpuk di dalam tanah gitu. Timbun aja gitu ya. Benar. Nah itu tuh nanti dia bisa jadi ada kayak air lindi atau bau, atau kalau dibakar terutama ya dia bisa jadi masalah ke kesehatan kita. Kalau orang sakit karena sampah plastik dibakar kan ada biayanya ya. Iya benar. Biaya berobatnya ya gitu. Nggak di cover BPJS juga kayaknya ya. Jadi emang jalurnya tuh panjang, tapi dalam kalau misalkan ilmunya kita sebutnya environmental economics, mereka tuh menghitung itu. Dan kalau kita menghitung sampai sana ya Mbak, itu tuh kerugiannya nilainya bisa sampai antara 1,19 triliun sampai 1,78 triliun per tahun. Ini kan Gede. Kalau tadi kan lebih gede masalah ini dibanding Bener sih. tadi dampak ekonominya ya ternyata jadi ya. kalau kita kalau kita hitung kayak cost benefit analysis misalkan, mungkin bisa dibilang sebenarnya rugi bukan untung gitu secara nilai ekonominya gitu. Pasti mau main ke warung Madura nih. Ternyata rugi loh. Ada dampaknya. Ternyata loh. dampaknya cukup berat ya. Terus dikit Mbak nambahin, dampak ini tuh belum semua. Jadi kan dia cuma ngitung, kita cuma menghitung yang bisa dihitung, tapi misalkan yang nggak kehitung tuh dampak mikroplastik. Ini kan baru-baru juga ya risetnya, mikroplastik terhadap kesehatan kayak gimana, atau sampah saset yang kebuang ke laut, itu tuh belum bisa kita kuantifikasi. Jadi mungkin angkanya jauh lebih besar dari yang tadi saya sebut sih. Oke. Nah tadi kan sempat disebut juga bahwa si industri plastik sekali pakai lah kita sebutnya kan bisa menyumbang tenaga kerja. Nah kalau misalnya beralih nih ke sistemnya guna ulang, komparasinya seperti apa sih gitu dari sisi lingkungannya, nilai ekonomi dan mungkin juga lapangan pekerjaan, karena kan sekarang lagi banyak nih ya kayak kaum Gen Z yang mencari pekerjaan gitu ya gitu. Kalau misalnya masuk ke sistem guna ulang itu seperti apa? Iya, jadi kalau dari biasanya emang orang ada skeptis ya, nanti saya kerjaannya hilang, saya akan gini, padahal ketika suatu sistem ada yang baru diciptakan, ya otomatis akan ada hal-hal baru yang dibutuhkan juga gitu, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kalau di sistem guna ulang, itu kan akan butuh orang-orang yang cleaning misalkan, yang membersihkan kemasannya, atau sesimpel misalkan yang tadi ngangkut galon, berarti kan akan lebih banyak Tukang galon. Iya, tukang Pebisnis galon ya kita Banyak orang keker, ada banyak orang keker. lebih banyak orang yang mengangkut kemasan bekas, misalkan kalau itu di extend tidak hanya galon misalkan ya, kemasan sabun, kemasan makanan gitu. Dari situ aja udah akan lebih banyak orang yang bisa dipekerjakan. Kalau misalkan secara ekonomi tadi Mbak Diti sempat sebut ya, potensi ekonominya tuh memang mencapai 8,2 miliar di tahun 2030. Jadi ini tuh akan bisa, misalkan ini 8,2 miliar itu meningkat, terus yang triliun tadi itu tuh bisa menurun juga karena penggunaan sasetnya kan berkurang ya, tapi memang gradual ya, tidak langsung turun gitu sih. Berarti kalau misalnya sistemnya bisa lebih cepat mungkin lebih besar juga ya dampak ekonominya. Karena kan ada potensinya. ya, karena Mungkin- kan targetnya 2030, Ya. kalau misal 2028 bisa Iya. lebih tinggi lagi kan. Mungkin nyampe kali 19 juta lapangan pekerjaan kali ya. Bisa jadi kita berharap Kayak yang gitu. dijanjiin si bapak itu maksudnya. Terus Ini ngomongin soal guna ulang nih, pasti kita nggak lepas dari standarisasi higienisnya. Di sini ada Mas Bintang, saya mau tanya nih Mas Bintang langsung aja. Gimana sih cara Alner memastikan produk-produk dari kemasan guna ulang ini tetap aman dan higienis? Mas Bintang boleh dijelasin? Ya, terima kasih. Mungkin inti dari kita bisa membuat kemasan ya, misalnya kita berbicara tentang kemasan guna ulang supaya higienis, yang pertama kita mesti punya traceability, jadi ketertelusuran. Nah, mungkin sebagai contoh, kalau di Alner setiap kemasannya itu kita punya QR code yang unik, jadi kita bisa nge-track posisi kemasannya ada di mana, sudah
didistribusikan kemana saja. Nah, kemudian kita juga bisa melacak sudah berapa kali kemasan tersebut digunakan. Nah, ini kan juga mungkin bisa menjawab sekarang yang lagi cukup banyak dibicarakan terkait kemasan guna ulang mungkin yang sudah terlalu tua gitu. Nah, ini bisa kita pakai sebagai batas maksimum kemasan guna ulang itu dipakai berapa kali. Berapa kali itu Kak? Nah, rata-rata di Alner kemasannya saat ini sudah dipakai 10 sampai 12 kali. 12, maksimal banget tuh 12. Secara standar yang kami pegang itu bisa sampai 20 kali. Nah, kemudian ada standar pencucian. Nah, standar pencucian ini sebenarnya bukan sebuah hal yang baru ya gitu. Itu bukan rocket science gitu. Jadi mencuci ini cukup simpel sebenarnya. Sebagaimana kita layaknya mencuci peralatan-peralatan makanan kita gitu. Memang nanti bisa dilakukan dalam skala besar ya dengan standar prosedur yang ketat sehingga hasil pencuciannya itu bisa mencukupi standar peraturan tertentu. Misalnya kita mengacu pada peraturan BPOM tentang cemaran kosmetik misalnya. Atau ada standar di luar sana dari PR3, nah itu juga bisa kita ikuti untuk kita bisa tahu hasil pencucian kemasannya itu udah higienis atau belum. Thank you, tapi saya jadi penasaran sama Alner, gimana sih Kak, apa aja yang dilakuin Alner nih dari produksi, kegiatan produksi sampai didistribusiin. Tadi juga nyebut QR code bisa ngelacak, tuh kalau boleh tahu bentuknya stiker Kak? Iya, stiker. Bisa ditempelin ke pacar saya nggak? suka ngayap kadang-kadang. Karena kepikiran aja Kak. Boleh dijelasin Kak prosesnya? Jawabannya bisa. Oh bisa? Ditempel ke Iya. Di sini belakang kuping aja biar nggak sadar, pura-pura jewer. Mungkin karena ini bentuknya bisnis baru, jadi Rizky penasaran nih, Alner itu kalau mau menjual jasanya dari proses dapurnya sampai akhirnya sampai Iya, konsumen, benar. kayak gimana tuh? Supply Sampai chain-nya. bisa dinikmatin sama konsumen. Iya, mungkin Alner ini bisa dibilang kita menyebutnya sebagai reuse operator. Jadi dia itu sifatnya operator. Nah, operator ini tugasnya yang pertama intinya adalah bagaimana si operator ini bisa menyediakan tadi ya produk-produk yang biasanya dijual dalam kemasan sekali pakai, sekarang bisa dinikmati pelanggan dengan sistem kemasan guna ulang. Nah, proses yang dilakukan dari mulai kita bekerja sama dengan brand, jadi produk mereka kita kemas dengan kemasan guna ulang. Lalu yang kedua kita distribute. Ya, distribute ini kita punya jaringan-jaringan retail. Nah, jaringan retail Alner itu ada beberapa, ada melalui warung, bank sampah. Sekarang juga ada yang modern retail, jadi kita punya convenience store juga. Lalu juga bisa dikirim langsung ke rumah melalui aplikasi pembeliannya. Nah, itu mirip-mirip tadi teman-teman yang berbisnis galon. Jadi beli lewat aplikasi, dikirim ke rumah, nanti kemasan kosongnya sekaligus diangkut. Oh, jadi tukang Alner. Tukang- Bukan tukang galon. Abang Alner, abang Alner. Terus ada lagi nih Kak, saya penasaran juga apa aja sih tantangan yang dirasain Alner selama udah lama kan ngejalaninnya. Apa aja sih tantangan yang dialamin sama Alner? Kesulitannya mungkin dalam ngejalanin bisnis ini. Mungkin yang pertama menyambung dari tadi yang dibicarakan oleh Mbak Jasmine gitu, bahwa solusi guna ulang ini menurut kami bisa masif jika produk-produk yang dipasarkan juga produk-produk yang sudah familiar sebenarnya di market. Maka yang pertama harus kita gandeng adalah sebenarnya produsen-produsen tersebut. Nah, ini memang menjadi tantangan bahwa produsen-produsen ini memang belum semuanya mau meluncurkan produk mereka dengan sistem ini. Nah, jadi itu tantangan yang utama. Maka kita butuh sebenarnya dorongan dari pemerintah juga untuk mewajibkan ya, semacam regulasi untuk mendorong supaya produsen ini berinovasi ya, meluncurkan produk mereka dengan sistem guna ulang. Karena sebenarnya dari sisi inovatornya, operatornya di Indonesia sudah cukup advance. Di Indonesia sekarang sudah ada asosiasinya juga untuk guna ulang. Bahkan mungkin di level Asia kita salah satu yang menjadi percontohan. Jadi tinggal dari sisi produsennya ini didorong lebih untuk mau mengadopsi sistem ini. Yang kedua mungkin sebagai tambahan adalah pendanaan. Karena pendanaan ini sangat penting, namanya kita pengen mempromosikan sistem baru, maka dia butuh pendanaan ya, untuk awareness, untuk infrastruktur, untuk insentif dan seterusnya. Nah, itu juga perlu digalakkan ya, khususnya kepada investor-investor swasta untuk bisa mempercayakan
dananya untuk mendukung sistem guna ulang ini. Oke, thank you Kak. Oke, berarti narasumber kita sepakat bahwa memang sistem guna ulang ini harus bisa dipakai untuk ngegantiin yang plastik sekali pakai ya. Nah, mungkin saya nanya ke semua narasumber dulu nih dengan jawaban masing-masing ya, dengan latar belakang masing-masing ya. Apa sih dampak nyata yang terlihat kalau misalnya sistem sachet atau pouch ini diganti dengan guna ulang? Mungkin aku ke Daya Makara dulu. Apa kira-kira dampak nyata yang bisa terlihat? Aku ambilnya dua sisi ya Mbak, biar kita fair. Karena banyak orang yang emang takut juga kehilangan pekerjaan tadi. Jadi memang dengan potensi ekonomi tadi, kalau misalkan kita beralih dari sachet ke guna ulang, maka kontribusi terhadap PDB tadi sebetulnya bisa hilang. Karena kan ya kita beralih gitu. Nah cuman yang jadi kuncinya adalah kita jangan cuma beralih tapi terus sistem guna ulang yang ini nggak dijalankan dengan benar gitu. Jadi kalau misalkan dampak positifnya sebetulnya yang pertama secara eksternalitas tadi, dampak sampah sachetnya bisa berkurang karena di Indonesia sendiri sekarang rate recyclingnya itu masih rendah. Bahkan rata-rata banyak laporan itu menyebutkannya di angka 6% recycling rate-nya, lebih rendah lagi gitu. Jadi udah recycling rate-nya rendah, banyak yang leaking atau bocor ke lautan gitu. Jadi ketika penggunaan sachet ini berkurang, maka dampak yang bisa terlihat polusi-polusi itu potensinya juga bisa berkurang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dari segi pekerjaannya mungkin ya Mbak, tadi memang bisa jadi si rantai pasok sachet ini hilang perlahan-perlahan. Tapi rantai pasok produksi untuk guna ulang ini pun akan meningkat gitu. Jadi secara potensi ekonominya dia akan menambahkan di sisi yang lain gitu. Jadi kita jangan melihat hanya ya nanti sachetnya hilang dan berhenti di sana, enggak gitu. Ini harus dilihat dengan dua sisi, dengan kita akan menjalankan penggantinya kok gitu. Nah, tapi memang jadi penting untuk si pengganti ini berjalan itu infrastrukturnya perlu istilahnya kayak siap mapan, lah ya. dia perlu siap gitu. Nah, kalau dari Anun kan tadi kerja sama mitranya cukup banyak ya gitu. Dampak nyata dari kemitraan yang dibangun oleh Anun dengan sistem guna ulang ini seperti apa? Oke, jadi kalau sistem guna ulang itu kan biasanya diterapkan dengan sistem penarikan kemasan ya, atau mungkin biasa disebut deposit return scheme. Nah sebenarnya dengan menerapkan sistem penarikan kembali kemasan, dampak yang paling utama kita lihat tadi ya, tingkat kebocoran sampah kemasan di lingkungan itu langsung turun drastis. Karena secara alami pelanggan itu didorong untuk mengembalikan kemasan dan mereka bisa mendapatkan reward kecil ya, yang biasanya senilai harga kemasannya. Nah jadi ini secara alami sistem ini bukan hanya membicarakan tentang lingkungan tapi dampak ekonomi juga. Nah contoh dengan kemitraan kita dengan warung, bank sampah, itu mereka jadi lebih semangat untuk mengumpulkan kemasan karena ada motif ekonomi juga gitu. Ada marginnya ya. Mungkin kita harus sama-sama jujur bahwa dampak lingkungan tidak selalu jadi nomor satu sebagai motif. Ya dampak ekonomi ini memang selalu yang jadi top of mind di masyarakat kita, dan sistem guna ulang ini secara alami mendorong itu gitu. Nah jadi dampak lingkungan sudah pasti sampahnya berkurang ya, dan pasti bisa digunakan ulang, artinya mungkin emisi karbon dari produksi kemasan baru juga secara tidak langsung akan turun gitu. Diikuti dampak ekonomi dari penghematan tidak membeli kemasan baru. Nah itu tinggal dikali aja. Kalau 1 juta pelanggan berapa, 10 juta pelanggan berapa. Kalau satu Indonesia berapa gitu. Lumayan ya berarti ya. Jadi jualan tempat ntar. Jadi banyak tapi resellernya jadinya. Kalau dari di sisi Dead Plastic sendiri seperti apa Mbak Jasmine? Sebenarnya kurang lebih sama dari teman-teman yang udah disebutin. Dampak lingkungan tentu bisa kita cegah ya. Plastik-plastik dibakar itu kan bikin kanker, stroke, dan penyakit berbahaya lainnya. Itu biaya-biaya eksternalitas tersebut bisa dicegah. Cuman yang saya bayangkan ya Mbak Diti, kalau misalnya reuse atau guna ulang ini udah mainstream di seluruh Indonesia gitu, pasti mungkin produk-produk akan bisa lebih murah dan lebih terjangkau. Karena bisa kita bayangin, kita beli galon kan sekali aja ya, nggak yang setiap hari kita beli galon baru gitu. Nah itu kerasa tuh, bisa lebih murah. Coba bayangkan kalau sistem reuse seperti galon ini diterapkan ke semua produk gitu.
Ya itu. Jadi lebih gampang untuk kita beli karena terjangkau juga Iya, ya betul. gitu. Apalagi kalau misalnya aksesnya banyak, Iya, kita berarti belinya masalahnya lebih tinggal banyak aksesnya ya. aja sih kayak. Aksesnya kayak abang galonnya mesti Iya. dibanyakin gitu ya. Jadi abang alernya juga mesti dibanyakin gitu ya. Nah, ini kan diskusinya dari narasumber. Biasanya Iya. kalau diskusi narasumber tuh ada diskusi netizen nih. Suka Benar. ada mitos atau fakta. Mitos atau jadi kita ada game mitos atau fakta. Jadi Silahkan diambil untuk alat-alatnya. Alatnya nanti ada pertanyaan dari kita, tiap narasumber silahkan menjawab mitos atau fakta dan boleh dikasih Alasannya. seperti apa. kata orang kalau ada refill station di tempat-tempat kayak supermarket atau mall bisa bikin masyarakat lebih tertarik ikut sistem guna ulang. Mitos atau fakta? Fakta. Boleh dijelasin Kak? Jadi memang itu ada di salah satu studi kita juga ya temuannya. Jadi orang itu ketika melihat mesin biasanya kalau di mall itu kita sebutnya reverse vending machine karena dia bentuknya seperti vending machine, tapi bukannya dia mengeluarkan produk tapi dia menarik kembali produk gitu kan. Nah itu ada experience-nya yang orang tuh pengen coba gitu, pengen tahu. Itu pertama mungkin yang akan ditimbulkan adalah curiosity. Itu mesin apa gitu karena mesin ini tidak mengeluarkan produk tapi mereka mengambil produk. Kedua mungkin mereka akan jadi penasaran, pengen nyobain kayak gimana sih gitu experience-nya. Apalagi biasanya mesin-mesin seperti itu tuh akan menawarkan imbal balik atas kemasan yang kita taruh gitu. Jadi ada uang yang bisa kita terima. Memang mungkin secara jumlah per kemasan belum yang besar ya relatif. Tapi dia secara pengalamannya dulu orang tuh jadi mau tahu gitu. Oh ini ada apa? Dan di mall itu jadi sumber apa ya, campaign mungkin ya. Jadi orang tuh sadar, Tempat edukasi juga iya, ya. tahu gitu. Oh apa ya produk seperti ini. Oh ternyata ada brand ini, ada kemasan ini dan segala macam. Jadi fakta sih itu memang bisa meningkatkan ketertarikan orang dari mulai penasaran dulu minimal gitu. Oke, selanjutnya Kak Diti. Iya, oke, untuk ada diet plastik Indonesia. Oh, belum, sabar Mas. Sabar ya, gitu. Biasanya Sabar, kita Mas jawab Bintang. ya ini ya. Ini narasumbernya ada tuh. Sabar, Mas Oke. Bintang. Masyarakat pasti kesulitan memilih kemasan guna ulang karena produsen belum cukup memberikan pilihan kemasan guna ulang. Mitos atau fakta? Izin ya Mas Bintang ya. Fakta. Kenapa tuh Kak Jasmine? Iya, mungkin sebenarnya ini di Jabodetabek udah banyak operator atau bisnis guna ulang ya. Ada Alner, ada Happy Circle, Siklus, dan bulk store lain gitu yang menyediakan opsi guna ulang. Cuman kita lihat juga dari riset kita gitu, bahwa orang di Indonesia itu per kapitanya masih menghasilkan 4 kilo sampah saset dan pouch setiap tahunnya. Hah, 4 kilo. Dari segini-segini sampai 4 kilo tuh. Iya, bisa berat banget ya. Buset, Berarti bisa jadi dumbbell nggak gitu? Banyak juga. Nah, itu karena ya banyak orang masih menolak untuk beralih ke solusi guna ulang karena ya tadi karena aksesibilitas, karena masalah praktis, karena juga mungkin insentif ekonominya juga belum cukup kuat gitu. Jadi selain karena kesadaran masyarakat juga menurut saya sistemnya belum mainstream untuk di nasional. Oke. Benar. Berarti fakta ya, memang masih perlu. Tadi Mas Bintang juga sebutkan produsennya masih kurang terlibat Iya, nih. Bu. Next, selanjutnya nih buat Mas Bintang nih sekarang nih. Buru-buru. Kata orang nih Mas Bintang, sistem guna ulang itu nggak cocok buat semua produk sehari-hari. Mitos atau fakta? Sebagai pebisnisnya guna ulang. Iya. Mitos, boleh dijelasin Mas Bintang, saya juga penasaran jadi ini. Oke, mungkin sebagai disclaimer, karena tadi pertanyaannya adalah kebutuhan sehari-hari ya. Jadi untuk sistem guna ulang ini, sebagian besar atau mayoritas menurut kami itu bisa untuk produk kebutuhan sehari-hari. Ya misalnya kita lihat yang ada di dapur kita lah. Dari mulai minyak goreng, beras, sabun cuci piring, deterjen, atau yang di kamar mandi, itu cocok digunakan dengan sistem kemasan yang bisa dikembalikan ke operator dan nantinya digunakan ulang oleh produsen. Kenapa? Karena produk-produk tersebut pertama dari sisi risiko sebenarnya rendah. Risiko itu artinya risiko keamanan ya, baik keamanan pangan, keamanan kosmetik maupun keamanan produk kebersihan rumah tangga. Jadi ketika produk itu risikonya rendah dan dikemas dengan kemasan guna ulang yang notabene
mesti dibersihkan dulu, terus mesti disanitasi, itu dia pada akhirnya tetap aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi produk pangan atau non pangan sebenarnya mah aman-aman aja selama standarisasinya benar ya. Betul. Proses pencuciannya harus ketat. Jadi tadi jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Fakta, mitos. Jadi fakta atau mitos? Ayo. Mitos, mitos Mas Bintang. Pertanyaannya ini kan Iya, Nggak cocok. nggak cocok. Berarti mitos. Mitos. Nah, berarti Ternyata dari banyak hal yang mitos cocok. atau fakta yang kamu tadi dengar, apa yang kamu bisa ambil nih dari penjelasan Tadi itu saset segini bisa jadi 4 kilo gimana? Nah, kamu perlu menghitung nih kalau kamu Kasih tahu nih, iya keluar makanya sendiri. entar saya kumpulin dah. Kalau dari narasumber sendiri nih, apa yang ingin disampaikan kepada audiens dari podcast si Paling Rius ini tentang sistem guna ulang? Apakah ajakan atau misalnya menjadi konsumen barunya Alner atau reseller? Silahkan monggo masing-masing dikasih statementnya gitu. Oke, sebenarnya pemerintah tuh udah ngatur ya di P75, di peta jalan pengurangan sampah, saset ini bakal dilarang di 1 Januari 2030 untuk produk-produk yang di bawah 50 mili atau 50 gram gitu. Jadi cepat atau lambat transisi ini perlu kita lakukan gitu untuk ke sistem yang lebih berkelanjutan. Nah, ini PR bersama pemerintah tadi, PR-nya untuk bikin regulasi yang lebih kuat dan ya lebih mendorong produsen untuk ke sistem guna ulang. Kemudian untuk produsen juga mari beralih karena nggak hanya untuk lingkungan ya, tapi ada nilai ekonominya dan juga untuk masyarakat, konsumen gitu. Ayo mari kita sadari bahwa sistem guna ulang ini harus kita lakukan dan itu worth it gitu dari sisi ekonomi dan lingkungan. Mas Bintang, Selanjutnya, pesannya apa nih Mas Bintang? Ajakan buat jadi konsumen Alner boleh loh? Boleh, Silakan. boleh. Ada Siapa produk tahu, apa aja iya, boleh siapa tahu loh. ada yang ngelamar jadi tukang galon. Mungkin kalau dari saya dari sisi saya pengen berbicara dari sisi inovasi. Jadi inovasi itu biasanya tumbuh dari grassroots baru ke atas gitu. Nah, supaya inovasi kemasan guna ulang ini menjadi mainstream, saya percaya bahwa ini butuh banyak sekali dukungan dari konsumen. Nah, tentunya kami mengajak bahwa konsumen bisa mencoba ya beralih ke alternatif-alternatif yang sudah ada, sehingga nantinya bisa menumbuhkan inovator lain di sistem guna ulang. Jadi itu saling mendukung. Ketika ada demand, maka muncul Alner yang lain. Nah, itu saya sangat berharap di 3-5 tahun ke depan pelaku bisnis guna ulang itu makin banyak. Sehingga dari sisi demand-nya pun akan mengikuti makin banyak. Nah, ini kemungkinan besar yang baru bisa nanti mendorong bahwa produsen ya mungkin akan baru melirik bahwa oh ini sebuah potensi bisnis yang memang real gitu. Misalnya ada pelaku bisnis guna ulang di sana yang bingung produk apa yang harus dijual misalnya. Sebenarnya kita bisa beralih ya, tidak selalu harus dengan produsen mainstream. Tapi banyak sekali produsen-produsen produk lokal yang lebih mudah diajak kerjasama. Paling tidak kita bisa membuktikan dulu bahwa sistem ini bisa berjalan dalam skala yang kecil. Nanti ketika sudah makin banyak, secara kumulatif itu akan menunjukkan bahwa inovasi tadi yang niche atau kecil itu sebenarnya sudah bisa menjadi mainstream. Nah, nanti baru produsen, pemerintah masuk, nah itu bisa jadi sesuatu yang nasional. Ini ajakan untuk ada pebisnis baru Iya. ya, pebisnis Siapa tahu. masak gini. Nah, dari Daya Makarui sendiri bagaimana nih? 5 tahun lalu, berarti 2021 ya, sekitar itu, kalau ada kita berbicara solusi guna ulang itu, banyak orang masih takut dengan kontaminasi virus. Dulu kan COVID ya. Padahal sistem guna ulang tuh bukan sesuatu yang baru muncul 5 tahun lalu, itu udah dari belasan tahun lalu, bahkan mungkin puluhan ya. Kita makan di restoran, kita pakai piring yang notabene bekas orang lalu dicuci terus kita pakai kan gitu. Tapi terus kenapa ketika ini ada dalam kemasan produk, orang tuh jadi takut gitu dengan kontaminasi, padahal ya kita juga pakai misalnya kayak tumbler gitu atau yang di luar yang tadi yang restoran. Jadi mungkin yang pengen saya sampaikan ke pendengar atau yang nonton adalah ya jangan skeptis dulu gitu dengan si sistem guna ulang ini, dan yang kedua adalah jangan bisa bilang jangan terlalu mengglorifikasi recycling karena mungkin ini yang penting ya, karena nggak banyak orang yang tahu. Orang tuh menganggap recycling atau ketika perusahaan menggaungkan ya kita mendaur ulang itu tuh sesuatu yang baik, padahal
di sistem pengelolaan sampah banyak yang mengatakan recycling itu adalah kegagalan dari pengelolaan sampah. Karena kan tadi ya secara hierarki itu banyak ya sebelum recycling, Iya. tapi yang kita highlight let's say reduce dan reuse dulu. Kalau sampah terus-terusan di recycling, orang akan mikirnya gini, ya udahlah kan sampah saya akan didaur ulang Iya. anyway, terus aja nanti dia akan menciptakan sampah terus lagi gitu. Jadi solusi sampahnya masalah sampahnya nggak akan berkurang justru. Makanya kenapa reuse dan refill ini udah seharusnya kita taruh perhatian lebih, kita perhatikan perkembangannya, kita lihat kesempatan yang ada tuh kayak gimana ya, mau jadi konsumen atau pebisnis mungkin ya tadi gitu. Jadi jangan langsung ditolak gitu ketika namanya juga inovasi gitu. Padahal ya bukan inovasi baru-baru banget ya. Ini lebih kepada menyesuaikan juga ya sama konsumsi kita kan. Iya, Banyak yang sekali pakai gitu ya. Produknya makin banyak juga Iya, gitu. Kayak betul. skincare kan ada 10 tahap sekarang. Padahal dulu kayaknya cuma 2-3 tahap Iya, aja bener. ya Jadi gitu. ya, kalau kita penasaran mungkin ya kita akan tahu sebenarnya oke kok gitu sistem guna ulang ini tuh gitu. Oke, daging semua nih Ki, motivasi supaya beralih ke guna ulang. Tapi kalau misalnya aku bisa rekap ya, dari diskusi kita saat ini, kita mengetahui bahwa industri plastik sekali pakai itu memang menyumbang sisi ekonomi kepada negara. Tapi ada biaya-biaya juga yang tidak terlihat, yang justru mungkin lebih banyak ruginya gitu. Nah, untuk bisa beralih ke sistem guna ulang, perlu juga akses yang luas nih. Ibaratnya satu Indonesia harus bisa mengakses sistem guna ulang, karena ternyata biaya yang tidak terlihat dan merugikan itu justru bisa menyumbang ke kesejahteraan konsumen atau warga negaranya sendiri, Ki. Oke, nih saya juga punya pesan buat teman-teman yang nonton nih, kalau ternyata kemasan saset yang kita pikir praktis itu bisa nimbulin masalah yang kritis. Dan ternyata juga sistem guna ulang ini nggak cuma buat jaga lingkungan, tapi bisa ngasilin cuan. Percaya deh sama saya, 3 bulan aja kita nerapin sistem guna ulang, kita pasti bisa beli mobil. Kalau bapak kita juragan tebu. Atau juragan guna ulang mungkin ya. Boleh jadi juragan Alner juga boleh. Iya boleh. Oke. Terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini. Kita Terima boleh kasih tepuk tangan. semuanya. Boleh tepuk tangan. Untuk para sobat si paling rius, terima kasih atas menonton podcast ini. Jangan lupa disebarkan ke teman-teman kamu dan tunggu episode selanjutnya dari kami.